Halo teman-teman, salam lestari. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel bersama aku Lodi, Bapak dan Dek Akio. Di sini Lodi mau belajar mewawancarai Bapak dan Dek Akio. Orang bagus dikritik ya. Jadi begini Bapak, dalam dunia pendakian itu kan ada 7 Summit dunia. Ya. Kalau di Indonesia itu ada enggak toh Pak? 7 Summit of Indonesia ada. Yang pertama kan Kartens Piramid atau Puncak Jaya itu di Irian. Kemudian di Sumatera ada Gunung Kerinci, ya 2 berarti ya. Kemudian ada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara itu. Yang keempat Gunung Latimojong itu di Sulawesi. Kemudian Gunung Mahameru di Jawa. Gunung Binaya itu di Maluku, sama Bukit Raya itu di Kalimantan. Jadi 7 Summit of Indonesia itu tidak diambil berdasarkan urutan ketinggian loh ya, tapi wilayah. Karena apa? Karena Indonesia ini sangat luas. Jadi dia gitu. Kalau Bapak itu sudah mendaki 7 Summit Indonesia? Belum. Dan saya nggak punya rencana. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk mencapai ke-7 puncak Indonesia itu. Kenapa? Karena misalnya ya, untuk bisa sampai di puncak Kartens Piramid itu tidak cuma berjalan jauh. Nah, sedangkan selama ini kalau aku mendaki itu kan sebenarnya hiking. Hiking itu berjalan jauh ya. Nah, kalau mau mencapai Kartens Piramid, karena di puncaknya adalah batu yang diselimuti oleh es abadi, berarti peralatannya adalah peralatan untuk mendaki gunung batu yang bersalju. Jadi itu ada semacam cangkul es, kemudian juga harus pakai tali dan berbagai perlengkapan yang mahal, berat, dan juga membutuhkan skill. Jadi nggak cukup punya alat itu. Kalau aku punya cangkul es, apa otomatis aku bisa mendaki gunung es? Kan enggak, kan harus belajar juga. Nah, jadi pertimbangannya antara lain itu. Kalau gunung yang lain kayak Gunung Bukit Raya misalnya di Kalimantan itu memang aku belum berkesempatan. Kemudian Gunung Binaya itu juga aku belum berkesempatan. Jadi dari 7 Summit itu aku baru dapat berapa sih? Semeru sudah, terus Kerinci sama Latimojong. Jadi aku baru dapat 3, masih dibutuhkan 4, separuh aja belum. Lah kalau di Akio nih sudah mendaki 7 Summit Indonesia? 7 Summit Indonesia sama aku aja belum ya. Kalau Akio ini meskipun dia sudah mendaki di beberapa gunung di Jawa, jadi nggak cuma di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Barat, kamu yang sudah mana Kak? Gunung tertinggi di Jawa Barat itu mana? Ciremai. Ya, Ciremai. Lewat mana? Kemarin itu kamu mendaki Ciremai lewat mana? LUPA. Lu tuh ngan. Iya, lewat Palutungan itu sama aku, sama Mama, sama Mbak Penny, sama Mas Buda. Jadi dia sudah sampai di gunung tertingginya Jawa Barat. Terus kalau Jawa Timur kamu sudah ke mana? Welirang ya? Wah, yang kamu nangis-nangis itu toh? Welirang sudah, Penanggungan sudah. Terus
yang banyak ya di Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kita buat awas jatuh. Kalau kita buat Seven Summit of Central Java, jadi 7 puncak di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan kita ambil aja yang paling tinggi, mulai dari yang tertinggi ya, Gunung Slamet. Gunung Slamet sudah pernah belum? Belum. Tertinggi nomor 2 berarti kalau di Jawa Tengah Sumbing. Sumbing sudah belum? Sudah. Lewat mana kemarin? Lewat Kali Anggrek, Mangli Kali Anggrek. Gimana kesan-kesannya sama Gunung Sumbing? Pemandangannya bagus. Tempat campnya rata, jadi bisa guling-guling gitu. Ya, pemandangannya bagus. Yang dimaksud pemandangannya bagus itu apanya sih? Lautan awan. Oh, lautan awan. Dari pos 3. Wah, mending kakak nggak jadi pendaki. Kakak naik pesawat terbang. Itu setiap kali naik pesawat terbang kakak bisa lihat lautan awan. Tapi bagus kalau di gunung. Nah, iya apanya? Kelihatan matahari terbitnya. Dari pesawat juga bisa kelihatan. Biasanya kalau di pesawat bangunnya pagi-pagi jam 7. Bukan, jadi enaknya itu kalau naik gunung kan kita lihat itu semua kan waktu capek. Capek-capek, lihat pemandangan bagus kan begitu toh. Ya, itu bedanya. Kalau di pesawat kan kamu cuma duduk aja. Duduk sambil lihat kaca itu. Oke, sekarang Sumbing tadi sudah ya. Di bawahnya Sumbing berarti Gunung Lawu. Gunung Lawu sudah pernah belum? Sudah. Lewat mana? Lewat Kan? di Cetok. Lewatan di Cetok. Bagaimana pendapatmu tentang Gunung Lawu? Bagus apa enggak? Setengah dari Sumbing. Oh, bagusnya setengah dari Sumbing. Ini rupanya kayak sahabatnya bapak itu yang meninggal di Slamet ya. Dia paling cinta sama Gunung Sumbing. Oke. Di bawahnya Lawu berarti Sindoro. Sindoro sudah pernah belum? Sudah. Lewat mana? Lewat Coba. Bangsari. Bansari ya, lewat Bansari. Bagaimana kesanmu sama Gunung Sindoro? Kapok. Kok bisa kapok? Kok bisa loh? Aku tuh mendaki Sindoro berkali-kali nggak kapok itu. Kenapa kok kapok? Karena berangkatnya malam-malam, jalannya terjal, terus hujan. Karena hujan. Jadi licin. Ya begitulah, kadang-kadang kalau mendaki kan kita berhadapan sama hujan, jadi licin, itu resiko. Di bawahnya Sindoro berarti Merbabu. Merbabu belum ya? Belum. Merbabu belum. Di bawahnya Merbabu berarti yang ke-6 ini Merapi. Sudah. Merapi. Oke, ceritakan kesannya gimana Gunung Merapi? 30%. 30% apa maksudnya? Pemandangannya 30%. Bagusnya juga 30%. 30% dari Sumbing. Luar biasa ini Gunung Sumbing ini. Oke lah. Terus kesannya di mana? Kamu kan kayaknya di Merapi kan didatangi monyet-monyet juga. Iya. Takut nggak? Takut. Jangan-jangan takut monyet itu mempengaruhi pendapatmu, terus kamu bilang gunungnya nggak begitu bagus, cuma 30%. Jangan-jangan karena monyet itu. Iya. Oh gitu. Ya oke lah. Nanti kapan-kapan kita mendaki lagi tanpa monyet ya. Monyetnya nggak usah nongol ya. Iya, kalau nongol sedikit kepalanya langsung menggigit seringet. Kamu waktu naik Merapi itu masih separuh digendong loh, kamu harus ingat loh. Iya. Nah waktu itu kita pakai koper gendong, jadi kamu sebenarnya belum betul-betul mendaki Merapi. Itu karena antara jalan dan digendong. Itu waktu umur berapa itu? 5 tahun? Iya, 5 tahun ya.
ya 5 tahun ya. Oke, di bawahnya Merapi berarti yang ketujuh Gunung Prau. Gunung Prau di Dieng. Bagaimana pendapatnya tentang Gunung Prau? 10%. 10% apanya? Pemandangannya. Ya waktu itu kan kabut. Sama di puncak rame. Iya, kabut dan pendakinya banyak sekali, rame waktu itu, entah berapa ratus itu yang mendaki, sampai kita di kawasan puncak aja rebutan lokasi buat bikin tenda toh. Terus waktu foto-foto itu juga kayak pasar malam itu ramai sekali. Ya toh. Pas kakak botak itu deh. Waktu itu kamu gundul ya. Terus kita kalau jalan itu kan kalau berpapasan kan juga butuh waktu lama tuh itu karena iya, karena puluhan orang dari atas, puluhan orang dari bawah berpapasan, ini kan antre lama sekali. Antri kayak mau nonton bioskop aja. Tinggal nikah kayak gini. Masak gunung. Kayak anunya siapa? Bablas kangen ku. Ingin mendaki perahu lagi ya? No. Oh tidak. Masih anu ya, masih banyak gunung lain yang bisa didaki ya. Iya, jadi begitu Mbak Lodi. Jadi kalau Agio ini kalau kita bicara tentang Seven Summit ya, targetnya ya Seven Summit di Jawa Tengah ini dipenuhi dulu. Tetapi kan kita tidak mendaki itu berdasarkan target seperti itu. Ya kira-kira dananya yang ada, waktunya yang ada itu paling pas buat kemana kan gitu. Jadi itu sampingan, itu rekor sampingan lah, catatan sampingan. Begitu. Rencana mau melengkapinya itu tahun ini atau kapan gitu Bapak? Piye ini Kak? Kalau buka ya langsung. Kalau buka langsung. Jadi ini kan Pandemi itu membuat COVID-19. ya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan rencana terus target-target itu terbengkalai semua karena kebanyakan gunung ditutup. Nanti kalau pas gunungnya dibuka sebentar, pas kita nggak punya dana ataupun waktunya pas tidak pas. Nanti pas kita punya dana, punya waktu, gunungnya malah pas tutup. Nah itu susahnya begitu ya. Ya jadi mengalir aja, kalau gunungnya buka, apalagi ya Jawa Tengah kan dekat, ya segera kita realisasi. Itu. Oke, jadi begitu guys. Sampai di sini dulu wawancaranya. Langsung komen di bawah ya. Salam lestari. Salam lestari. Jangan lupa subscribe ya guys. Sampai